Itu baik yang tanya kan, belajar dulu apa jalan dulu? Kalau gue bilang dua-duanya aja, karena ada beberapa temen yang kebanyakan belajar gak jalan-jalan. Oke. Karena dia ketakutan. Kebanyakan teori belajar Red Ocean, Blue Ocean, dia sampai gak jalan-jalan. Iya betul. Banyak yang begitu. Kita kasih solusi. Sony Orange. Waduh, ini martabak legend nih gue nih. Iya kan dulu zaman-zaman gue siaran tuh gue rata-rata mesennya begini nih, martabak pizza kan? Iya. Secara brand positioning dapat banget menurut gue. Kenapa? Karena di saat semua juga jualan martabak, ketutup. Iya. Cuma lu yang jual kebuka. Iya. Nggak takut masuk angin tuh martabak. Iya kan? Wah, andalan gue nih. Dulu gue andalannya keju, coklat keju, ya yang umum-umum lah ya. Ini gue baru tahu kismis ya? Kismis. Kismisnya keluaran 2023? Enggak dong. Ini menu yang dari pertama Orange ada. Kok gue nggak tahu ya? Berarti mungkin ini namanya menunya spesial Orange. Berarti gue gak spesial. Mungkin menunya yang ada dulu tuh coklat kacang wijen, keju, yang lain. Itu kan. Tuh biasanya kotak. Kotak. Ini bulat tumben. Oh iya lo ada yang bulat juga ya? Potong-potongnya kan. Potongannya kotak. Kalau loyangnya bulat. Oh iya dong. Tapi kalau diangkat kotak. Gue tahu loyang bulat. Lo mau bahas loyang nih? Oh iya, ampun. Gue dulu alumni ampun juga bang, lo. Ampun bang. Alumni martabak gue dulu. Tapi bedanya lu maju gue enggak. Iya. Tahu gue ukuran berapa lo? 2022? Ada 2224? Ada 2022, ada 2830. Iya. Oke. Ngeri. Tahu gue. Enggak ngerti kan lo? Gue tahu gue. Yang kecil berapa nih? 16? Ini 10 13 kalau nggak salah ya. Oh oke. Jadi lo pahamin dulu kalau baru beli loyang jangan langsung buat di panggang. Oh gitu. Masih ini. Nanti kita bahas lebih lanjut teknisnya. Belum pernah nih. Banyak kalinya. Kompor lo pakai apa kompor? Iya, nggak gini. Itu tuh gue nggak mau bahas itunya lah. Yang gue mau bahas adalah dulunya PNS. Iya. Dipajak. Cabut, bikin Orange, merintis dari bawah kolong di gondang dia tuh ya. Iya. Kios-kios kecil. Iya. Yang kayak kumuh banget tuh kan di bawah tuh. Banget. Iya kan? Tahu gue. Tahu. Iya kan? Kenapa? Jadi dari PNS cabut bikin Orange. Masih jadi PNS sebenarnya. Nyambi. Gini. Bukan nyambi sih, usaha tambahan. Kalau nyambi kan takutnya pakai waktu PNS kan. Ini enggak sih sebenarnya. Usaha tambahan. Usaha tambahan sudah punya karyawan langsung. Kenapa di PNS gaji kecil? Gajinya nggak cukup aja pas-pasan untuk hidup di Jakarta. Takut kan mau ngomong kan? Enggak, maksudnya nggak cukup gajinya sehingga punya penghasilan tambahan lagi. Kekecilan. Ya kalau dibilang kecil nanti kata teman-teman, wah masa kurang sih, nggak bersyukur, kan salah juga kan. Jadi ya untuk hidup di Jakarta itu hidup enak masih kurang lah. Gitu. Berarti salah dong orang tua yang ngotot anaknya pengen jadi PNS. Kecil gajinya? Tidak salah sih. Pilihan hidup. Aman ya. Aman. Gue seru banget deh. Ini kisahnya luar biasa loh teman-teman ya. Jadi sembari ntar gue mau nyicipin. Oke, siap. Gue boleh dulu satu ya ntar ya. Gue cobain dulu. Abis itu gue pengen denger cerita lo tuh yang bener-bener ngerintis banget. Sampai sekarang punya 100. Sudah dibuka 112 cabang. 112 cabang. Dan yang aktif? Ya sejak pandemi yang di Cloud Kitchen dicabut jadi sekarang 93. Dan semuanya bukan franchise. Bukan. Tuh, gue baru tahu. Gue pikir lu ada di mana-mana. Dulu langganan gue yang di Kuningan City itu apa namanya? Iya. Sarjo apa Satrio sih jalannya gue lupa tuh. Iya. Jakarta Selatan kan, karena kan gue dulu siaran di Hits FM. Iya. Di Gedung Graha Mitra tuh Gatot Subroto. Belakangnya biasanya gue Gojek pakai yang di cabang yang di situ tuh. Iya. Kuningan City nama jalan itu kan. Iya. Habis itu udah gak ada lagi, pindah ya, relokasi. Biasanya relokasi karena sewanya terlalu mahal, itu kita pindahin cari yang lebih murah, efisien lah. Atau ketika mau arah balik, gue lewat Wijaya, jalan-jalan gue tuh. Wijaya depan taman. Betul banget. Apal gue. Banget nih. Apal gue. Waduh. Dulu sebelum gue pindah ke Jakarta, gue kan anak Ciputat. Oh. Jadi kalau gue lewat Ciputat, Jalan Sasak, Pamulang, Renijaya, ketemu di perempatan Gaplek.
Ada juga kan lu kan? Samping McD persis. Tahu gue. Keren banget. Lurus Cirende, Bali View baru ke Lebak Bulus. Aduh. Tahu gue. Iya enggak? Betul. Oh, Orange sudah berapa tahun? 11 tahun ya? 12 tahun ya? Berapa sekarang pendapatan udah sampai berapa miliar? Ya lumayan lah, lumayan. Cobain dulu ya. Masih sama apa enggak? Cap cip cup belum. Keju ada namanya mana? Emang kan ngincer kan? Ngincer. Oke, ini sekarang kan ininya Bang ya? Iya, pakai tray. Waktu itu enggak. Betul. Jadi memang selalu berubah sih menjadi yang lebih baik. Nah, ini yang orang enggak sadari. Jadi karena sebelum ada online kan Orange itu delivery sendiri. Jadi punya motor banyak. Pas begitu ada online, banyak komplain, martabak sampai di customer tuh berantakan. Jangan dijawab dulu. Jangan dulu. Nanti kita bahas. Gimana berdarah-darahnya sampai punya 93 cabang. Iya kan? Terus strategi-strategi apa yang dipakai. Ya. Yang lainnya martabak ketutup lu ngebuka. Ya. Apa itu memang pengen jadi beda, unique value proposition sendiri apa segala macamnya. Ya. Gue cobain kejunya dulu kali ya, Bro. Siap. Wah, empuknya nih. Wah, ini besok dimakan masih bisa empuk gak? Tisu ada gak tisu? Bismillah. Gua sampai bingung bedain Orange apa Yamaha. Sama-sama semakin di depan. Oh gitu. Nggak nyambung tadi. Yamaha kan semakin di depan. Lagi di depan. Jujur bukan karena lu ya. Iya. Ada mirip-mirip tapi gue bilang ini sih. Secara nama ya. Alhamdulillah. Ada namanya mirip-mirip tapi gue bilang. Alhamdulillah. Dulu ada kontainer. Iya. Rame tuh. Iya. 20 feet, 40 feet. Iya. Tapi lama-lama berkurang. Iya. Gue tuh menggila martabak dari dulu. Makanya sekarang berat badan gue segini semua gara-gara lu. Martabak. Jam 12 malam gue suruh makan martabak, gimana ceritanya? Nih Dan, taruh situ Dan. Balik-balik jangan tinggal satu potong. Nih taruh situ dulu. Gue penasaran sama kisah lu Bro Sony. Siap. Ya. Masih mantep loh. Jangan-jangan diempukin dulu kali ini. Dari kemarin kan? Bukan kan? Enggak dong ya. Tapi sudah dites 48 jam. Iya. Biasanya itu kalau yang martabaknya besok tuh bukan mengeras atau keras kayak sendal, berarti insya Allah tuh banyak peminatnya lah biasanya. Iya. Dia kan biasanya kan kayak begitu. Iya. Betul. Memang R&D-nya sih. Mana tisu? Ya itu dia. Ini tutup dulu dong. Atas masih pakai yang wangi apa namanya? Wisman bisa request, bisa enggak. Wisman tuh halal gak sih? Di inian ya, berdasarkan browsing ya, dia tidak menggunakan bahan-bahan yang haram. Gue dulu pernah buka, diserang gue. Gara-gara yang jualan jenggotan. Oh gitu. Itu pakai Wisman karena kan itu untuk pengolas di akhir jadi. Udah kita bahas dari awal deh. Nanti deh. Kita bahas ya. Iya. Kita bahas ya. Halal haram biarin ustadz aja lah, bukan porsi kita. Tapi sebisa mungkin bukan kita mengharamkan, bukan kayak gimana, tapi kita ngambil insight atau edukasinya. Tapi kalau di Orange itu kalau tidak punya halal MUI, kita minta halal di negara asal. Oh iya. Iya. Jadi ada beberapa, misalkan dulu sempat rame apa yang coklat segini dari Nutella. Nutella sama satu lagi. Apa? Apa ya? Apa sih? Coklat yang bukan Toblerone ya? Bukan Toblerone dong, ada lagi. Pokoknya di Indonesia itu belum keluar. Nutella, Toblerone. Yang segini, warna orange. Coba ketik di Google, coklat yang segini. Lu bilangnya segini, mana gue tahu. Di Google-nya apa nyarinya? Waktu belum keluar, kita cek dulu. Oh ternyata di Jerman kalau nggak salah tuh keluar dari sana, bahwa itu tuh halal, baru kita. Keren. Jadi karena gini, saya kan makan juga kan. Masa makan yang nggak yakin itu halal, kehalalannya itu sih syubhat gitu. Jadi, ya. Si orang bagian purchasing suruh cek dulu semua, termasuk daging. Dagingnya cek dulu, minta sertifikat halal. Nggak halal nggak bakal kita terima. Masya Allah. Iya pasti. Concern banget mengenai halal ya. Pantesan. Celana udah cingkrang tuh sama jenggot. Ngikutin kasih solusi katanya udah lama ya. Udah.
Dari awal-awal. Satu ustadz lagi gitu, Masya Allah. Oke, gimana bro? Dari awal, gimana? Kok cabut dari PNS, buka Orange, ini ya, penghasilan sampingan lah ya? Ya, Oke. Tambahan lah ya di situ ya. Terus ngerintis betul-betul dari awal, di kios Gondang Dia. Ceritain dong dari awal. Oke. Jadi, dulu tuh masih aktif. Kebetulan rumah itu, istri juga sama PNS. Oke. Jadi rumah itu di Tangerang, kantor di Jakarta Pusat. Pokoknya kerjaannya seperti pegawai-pegawai lain. Berangkatnya hampir subuhnya, sholat subuh langsung berangkat, pulang sampai rumah nyari sisa. Waduh. Itu bertahun-tahun. Terus pas saya pikir ini masa mau begini terus. Oke. Kemudian kan hidup di Jakarta juga kan biayanya tinggi. Pas waktu itu berpikir termasuk udah mulai mencari apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pegawai. Tahun kan berapa itu? Cuma itu 2010. Oke. Kenapa tadi? 2010. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Kan cuma 2 kalau kita kurang kan. Mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan. Iya. Udah nggak bisa dikurangi, udah dihitung-hitung karena kan basic gue juga akunting kan. Ini apa yang mau dikeluarin lagi? Nggak ada yang bisa dikurangin lagi dari pengeluaran ini. Bensin udah wajib, makan udah wajib, segala macam wajib. Satu-satunya adalah menambah pendapatan. Oh, jadi kebutuhan primer udah nggak bisa. Udah nggak bisa kan, karena memang gaji PNS ya segitu kan. Nggak kecil sih, cuma dibilang gede banget juga enggak. Berapa sih waktu itu? Kan kalau PNS terbuka, boleh tahu yang waktu itu aja. Dulu ya, dulu 8,5 kalau nggak salah. 8,5 Anda merasa kurang. Hai netizen, ayo. Aduh jangan ampun. Silakan bersuara. Ampun. Waktu dan tempat kami persilakan. Enggak, ini buat hidup di Jakarta loh. Kita harus fair ketika bawa mobil, kemudian ada cicilan, kemudian ada segala macam. Ini nggak bisa berbuat, nggak bisa melakukan banyak hal. Bayangkan ada yang gajinya di bawah 4 juta misalnya. Nggak, udah gitu. Cukup mendramatisirnya udah cukup ya. Kan gini netizen, pengeluaran orang tuh kan beda-beda. Kebutuhan orang beda-beda. Nggak bisa mentang-mentang di atas UMR terus tiba-tiba lu ngoceh gitu loh. Iya dong. Maksudnya aku 8,5 nggak bersyukur. Gue 2 juta apa kabar guru? Misalnya begitu. Iya. Dan yang ngoceh juga nggak bisa gue salahin juga. Tapi intinya udahlah masing-masing lah. Nggak cukup tuh. Dan gini sebenarnya. Penghasilan orang akan pengaruh pada pengeluarannya kan. Iya. Jadi ketika 8,5 itu mungkin memang gue gak terlalu bisa menekan pengeluaran. Jadi merasa nih kayaknya harus bisa ada tambahan deh. Tapi kalau kita ngambil positifnya, kalau ketika gini, itu juga sebenarnya dulu ada teman-teman yang bilang, gue sih begini aja bersyukur dalam hati waktu itu ya. Emang kalau gue nyari tambahan terus menjadi gue manusia nggak bersyukur, gitu loh. Itu gue tanam. Emang kalau gue nggak nyari tambahan terus gue jadi nggak bersyukur kan nggak juga. Syukur kan adanya di hati kan. Betul. Dan juga Islam juga nggak ngelarang lu kaya. Dan itu yang gue selalu sampaikan ketika ditanya dengan orang, dan termasuk gue tanyakan sebelum memulai satu ngasih sharing, lebih baik mana, afdol mana orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Itu yang gue tanamkan sampai sekarang. Suruh pilih. Dan lu pilih? Dan kalau kata Ustadz adalah lebih afdol orang kaya yang bersyukur. Gitu kan. Makanya kalau enggak kita akan selalu merasa stuck di dalam satu zona nyaman. Oke. Itu yang agak berat. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail ketika step-step yang gue lalui kan dari awal banget sampai dengan sekarang kan melalui banyak step. Betul. Dan tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi ketika orang banyak nanya, sulitnya di mana sih, akan menjadi berbeda. Oke. Tapi kita balik lagi ya ke tadi. Jadi ketika merasa harusnya bisa di tambahan penghasilan nih, nah dipilihlah beberapa survei. Usaha apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang pegawai atau PNS yang dengan modal terbatas. Oke. Nah, kebutuhan pokok dulu deh, sandang, pangan, papan. Papan itu sudah tidak mungkin dilakukan karena apa? Terlalu mahal. Properti terlalu mahal, skill nggak ada. Maklar aja, maklar kos-kosan, maklar kontrakan. Nah, nggak punya jaringan. Oke. Nah, kemudian pakaian
dulu itu belum terlalu bagus pakaian. Fashion belum bagus, dan cowok, karena gue cowok, gue nggak terlalu beli banyak pakaian dan nggak terlalu peduliin fashion. Oke. Jadi kayaknya enggak deh gitu. Oh, kayaknya makanan yang paling mungkin. Oke. Nah, setelah makanan baru dipilih lagi kan. Apa sih ini yang resikonya rendah? Ini karena gue basicnya akunting jadi banyakan mikir dulu. Ada hitung-hitungan ya orangnya ya? Apa sih resiko rendah? Kan ketika Padang, ketika warteg itu kan bikin dulu. Oke. Oh, ngerti gue. Ada risiko stok. Ada risiko kebuang. Butuh tempatnya banyak. Ini kayaknya butuh modalnya gede deh, risiko tinggi deh. Jangan deh. Nah, kemudian martabak menjadi salah satunya. Oh iya, martabak itu makanan gue banget, makanan keluarga gue banget, makanan Indonesia banget. Dan waktu itu lo gak punya skill martabak kan? Enggak dong, pasti. Kan akunting ya? Akunting. Ya akunting ya. Cuma mungkin lo punya pengalaman dan perhitungan yang matang untuk memulai sesuatu kan? Ya sederhana lah. Nggak ada yang mesen baru tapi gini bro, kan gue juga alumni martabak nih. Artinya kan adonan harus dibikin dulu. Let's say misalnya 1 kilo kayak minimal, 2 kilo kayak. Ya kan tadi kan kata lo bilang kalau gue warteg ready stock. Iya. Nggak mungkin lo dateng orek baru digoreng kan. Iya. Artinya disediain di etalase. Iya. Nah kalau martabak kan juga ketika masuk ke loyang, gayung dituang dan lain sebagainya itu kan oke baru dibikin. Tapi kan bikin kalisnya itu, ngerti nggak lo kalis? Tapi kan gini, semua ada risikonya. Oke. Kita nggak mungkin nyari bisnis itu yang tidak ada risiko, itu nggak mungkin. Cuma risiko mana sih yang paling rendah? Yang adonan tadi itu kan risiko yang paling rendah. Bahwa itu belum ditambahin mentega, belum ditambahin coklat, belum tambahin gula gitu. Belum ditambahin telur. Gula, telur. Telur juga belum ditambahin. Telur ada di ininya, di adonannya kan. Oh, tapi kan kadang disuruh ditambahin lagi kan? Iya. Nah, jadi risiko itu kan rendah dan itu bisa diminimalisir bikinnya sedikit-sedikit. Jadi nggak mungkin sih bisnis itu yang nol risiko. Makanya gue sering ngobrol, orang ada bilang ini tidak ada risiko. Kayaknya nggak mungkin dari bisnis nggak ada risiko deh. Dari pengalaman ya. Tetap ada risiko walaupun sedikit. Nah itu. Setelah itu baru ini kayaknya pas nih. Kemudian ini ketika kita mau jualan martabak, gimana sih orang biar gampang kenalin? Jadi nggak tahu teori branding, nggak tahu teori marketing, nggak tahu, karena dulu YouTube aja belum terlalu banyak yang isi tentang podcast solusi kayak gini atau tentang pendidikan tuh nggak banyak. 2011-an itu. Jadi cuma pengennya beda aja deh gitu. Pokoknya beda. Mulai dari tampilnya beda, terus toppingnya langsung ada 4, yang tadi special orange ada 4. Dulu nggak ada itu martabak yang menampilkan banyak langsung isinya. Coba lagi saya lihat lagi, make sure aja, make sure. 2011 itu nggak ada. Sampai dengan sekarang tuh yang tampilan gini nggak ada. Tampilan begini kan? Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Tampilan begini belum ada sih ya. Nggak ada. Rata-rata keju doang. Kalaupun orang mau bikin yang sama pasti, ini kayak orange gitu. Iya betul. Kalau lu mau ngambil risiko ya nggak apa-apa kayak orange jadinya. Iya bener juga ya. Dulu cuma nama orange akan dibawa. Iya betul. Keju sama coklat. Dulu jagung aja nggak ada. Jagung ada tapi sedikit orang. Coba pengen tahuin jagung gimana sih? Oh my god, Masya Allah. Ada keju juga di bawahnya. Bismillah. Alhamdulillah. Mantap bro. Zaman gua di radio Trax FM, gue pindah ke Hits FM, balik lagi. Biasa kalau ada acara dulu ya, misalnya ada yang mungkin ada yang meraktir apa segala macam, kita kayak udah wajib gitu orange. Iya. Coba cek deh di Bon lu tahun 2014. Coba. Udah nggak ada. Wah mantap. Ada nih. Sama. Jadi orange itu baik yang bilang martabak ulang tahun sama martabak resign. Itu benar. Itu benar. Oh benar. Iya benar. Jadi ada yang ulang tahun beli, ada yang mau resign, dia sebelum resign ditraktir dulu teman-temannya. Oh iya itu dia. Terus berarti gimana tuh hukum merayakan ulang tahun bagi muslim? Oke, kita fokus ya. Ya kan kalau gue gak ulang tahun, ya lu mah mesen mau buat acara lu mah, yang penting orange-nya gak ada masalah kan. Gak ada masalah. Lu mau buat apa gitu. Kecuali lu ikut-ikutan perayaan. Kayak
Oke. Sampai akhirnya lu pengennya beda. Sementara itu menurut gue sudah menjadi brand positioning yang kuat. Martabak yang dibuka. Martabak yang bentuknya pizza gitu kan. Iya. Dan lu gak tahu ilmunya. Masa sih lu gak tahu brandingnya apa segala macam? Enggak. Taunya baru sekarang. Ketika ada yang bilang bahwa sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik. Ya. Lu baru tahu kan baru di berapa tahun ini kan. Panji Pragiwaksono. Waktu ada Panji kan. Iya. Waktu Panji di stand up-nya ya kalau nggak Iya, salah. iya. Itu baru ramai itu orang-orang. Sebelumnya juga nggak tahu juga. Pokoknya pengen beda aja. Oke. Termasuk ketika pemilihan namanya itu nggak mau pakai angka. Maksud angka tuh gimana? Dulu tuh ada yang pernamaan martabak itu pakai angka. Oh tahu gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitulah. Tahu. Hampir jarang banget yang pakai nama. Jarang. Oh Jadi paling kebanyakan pinggir jalan pakai nama cuma nggak terlalu banyak. ya paling sama nama daerahnya. Nama daerahnya. Nama Bandung apa, iya, Bangka apa gitu. gitu. Kan. Tapi yang bener-bener nge-branding gitu nggak ada. Oke, kok kepikiran pengen dibuka martabaknya, kepikiran ngurangin budget atau gimana? Enggak. Justru ini lebih mahal. Masa? Karena toppingnya harus banyak. Kita pernah trial sebenarnya. Jadi ketika isinya mau didikitin itu tipis. Kelihatan si kuenya itu tuh kelihatan kuenya. Kan misalkan coklatnya dikasih dikit, kan kuenya kelihatan jelek di bawahnya. Oh, kan? iya. Jadi harus banyak. Jadi isinya ini udah pernah dicoba tuh sekitar 2 kali lebih banyak daripada yang dilipat. Oh iya, dan juga sebenarnya gini, kita ngomong teknis sebentar ya. Ini kan solusi juga buat teman-teman mungkin pengusaha martabak di sini. Coba dong Dan, lihat lagi dong. Nih, dan sebenarnya juga bukan berarti ngirit juga sih. Enggak. Ini kan sebetulnya kan posisi martabak lagi kebuka sebelum ditutup kan? Iya. Iya kan? Dan lo misalnya abis itu keluar dari loyang kan begini. Iya. Nih, iya kan? Iya. Loyang lo ambil, taruh, jebret. Gitu kan, biasanya tekniknya lu tutup dulu nggak pakai loyang, pakai tutupan. Iya kan, abis itu udah begitu taruh di meja kan ini kan artinya kan sebenarnya kan nutup. Iya. Baru dipotong-potong kan. Iya. Sebenarnya kan begitu, cuma dia nggak ditutup. Iya, malah bener gue bilang costnya lebih tinggi. Karena bukan berarti ngurangin sisi atasnya yang lo makan biasanya yang atas bawah itu yang ketutup, itu kan hasil dari yang kebuka dilipat. Iya. Gitu, pakai pisau set dilipat baru dibelah-belah potong jadi. Dan kalau dilipat itu isinya kelihatan tebel kan. Iya. Kalau di sini nggak kelihatan, kalau terlalu dikit dia nggak kelihatan. Jadi isinya 2 kali lebih banyak. Makanya jadi, oh iya mesti lo tambah lagi apa segala macam. Iya. Oke, coba setiap martabak ke sini harus setoran dulu dong, bentar dong. Yang kismis kata Adan. Pak, baru oper ke sana, balik lagi. Oper ke sana, jadi bahan konten lagi. Kapan gue ngunyahnya kata dia gitu. Sabar ya, gitu. Kan harus setoran dulu kalau ke sini. Kan tadi kan keju udah, jagung udah, sekarang kismis. Tinggal yang wijen. Nah, wijen ntar tinggal tergantung obrolannya aja sih. Ngalirnya kemana? Coba ya. Bismillah. Empuk banget deh. Iya. Lu punya adonan, parah. Ini hasil development sih. Empuk banget. Tuh. Harusnya itu 24 jam itu tetap lembut. Kayak kapas. Banyak orang yang nggak sadar karena baru 15 menit setengah jam udah habis. Iya benar. Jadi teman-teman aja ditanya, tahu nggak kalau Orange Pista 24 jam? Nggak tahu, orang baru datang aja udah habis. Oh iya sih. Benar itu benar. Dan itu real yang kita tanya. Tahu nggak? Nggak tahu. Gitu orang udah habis gimana tahunya? Apalagi kalau sebuah perusahaan kantornya isinya buaya semua. Oh, gitu. Belum pernah kan? Saya tiap hari. Ngeliat sih tadi. Kan? Lihat kan? Makanan endorse buat saya hilang. Sering banget. Padahal udah tulisannya buat Pak Dery gitu kan. Oh gitu. Setengahnya paling hilang. Dan ngincer banget. Belum yang itu yang minumannya ya? Iya. Nanti kita bahas. Abis itu terus tiba-tiba ya udah deh, yang penting isinya lebih banyak, cost gue tinggi, resiko dong dipilih. Dulu tuh belum tahu kalau itu akan menjadi lebih banyak isinya. Cuma pengen beda dulu. Kemudian awalnya juga karena kita kalau beli martabak itu kan dulu suka nggak kemakan atasnya. Kayak tadi dilipat. Oke. Yang atas. Oh masa sih, tergantung. Gue makan semua. Gitu. Kalau di rumah dulu nggak, jadi ditaruh makan bawahnya. Atasnya itu kebuang, sering kebuang.
Karena udah nggak ada yang mau makan lagi, nggak ada bawahnya. Oh, ngerti gue. Nggak ada toppingnya. Iya, atau jadi enggak diambil nih, makan bawahnya kan. Iya. Karena ketebelan kan. Makan. Udah habis itu sisanya udah di bawahnya udah dimakan semua, atasnya nggak dimakan. Nggak ada yang mau tuh. Nggak ada yang mau lagi, udah nggak ada. Atau enggak tempat favorit tuh biasanya yang di pojokan tuh. Pojokan. Oh. Ya, itu duluan. Ngebut-ngebutan tuh. Itu udah urusannya udah perdana penjata tuh. Polsek dah gitu kan kasarannya kan. Astagfirullah. Dan begitu Dan. Oke. Ya udah terus tapi resiko lu kan tinggi banget di situ. Ya, karena dulu nggak tahu, makanya pas waktu di trial dengan komposisi yang sama, maksudnya dengan topping yang sama, lo kok tipis ya? Terus kita banyakin kan. Wah, ini baru ketemu yang pas banyaknya semana. Baru pas dihitung-hitung, loh kok kita lebih mahal ya? Wah, lebih mahal toppingnya, lebih mahal packagingnya. Oh, karena lu kardus? Kardus atas bawah. Iya, bener. Dan kalau Bang Dery pernah beli dulu tuh bawahnya belum ini. Tahu. Orang gue baru tahu sekarang. Dan itu bisa meletot. Meletot ya, bahasanya apa bahasa Indonesia? Pokoknya inilah. Ngampleh, bukan? Iya, nah, pokoknya itulah ya. Lebih bagus mana sih meletot sama ngampleh? Nah, baru kita oh iya ya ternyata tampilan itu tidak selalu menunjang kebutuhan sehingga baru dibikin atas bawah. Tadinya jadi satu nih cetakannya. Oh iya tahu gue. Ternyata rusak kan begitu sampai di customer kan, kemudian dirubah lagi bawahnya. Di Cibubur ada nggak sih? Cibubur ada. Oke, gue ada. Soalnya pas ke pindahan Cibubur nggak kelihatan tuh. Oh ada di peredaran. Ada dua ya. Oke, makanya gue baru tahu dengan packaging sekarang. Nah, kemudian makanya tadi yang pakai tray tadi ya. Tadi begitu sampai customer ternyata yang di orange-nya itu dari outletnya rapi, sampai sana berantakan dan kita yang dikomplain. Pertanyaannya, customer nggak tahu siapa ngeberantakin kan? Pokoknya tahu sampai di rumahnya dia berantakan. Iyalah. Masa kita bisa bilang, oh dari sini bagus kan? Enggak. Makanya di orange itu setiap ada komplain pasti diganti. Solusi masalah salah siapa belakangan, ganti dulu. Iya. Oh berarti gue acak-acakin aja. Gue acak-acakin kan ujung-ujungnya tetap dimakan. Bisa. Gak boleh tapi lu dusta lu. Oke. Ya, nah itu jadi makanya tadi yang masalah tray jawabannya itu. Jadi gimana caranya biar dia stay? Jadi keluar biaya lagi. Ini gimana kita keluar biaya lagi kan? Pasti itu kita tanya. Lagi kosnya. Gak ada masalah karena service itu nomor 1 kalau kita bisnis. Oke. Dan yang pakai tray bawahnya plastik yang putih itu juga kayaknya nggak dilakukan sama yang lain ya? Saya nggak. Kalau dulu sih nggak. Tapi nggak tahu kalau sekarang akhir-akhir ini ya. Oke. Karena dia modalnya gede. Dia tuh harus bikin cetakan sendiri dan berbagai macam ukuran dan itu mahal investasinya. Oh iya bener itu kan tergantung loyang ya. Ini nggak bisa beli di pinggir jalan gitu apa di pasar nggak ada. Ini bener-bener orange. Dedicated to ini hanya orange. Apalagi ada tergantung MOQ-nya, jadi tergantung berapa lu sama vendor tersebut. Iya. Minimal berapa ribu, nggak bisa lu beli lusinan kan? Kalau plastik ratusan ribu. Tuh iya. Oh modalnya gede juga ya. Tapi kan setelah orange-nya gede kan. Oh iya. Bukan awal-awal, nggak ada awal-awal tadi. Oke. Iya. Jadi tips buat awal-awal gimana tuh? Berarti jangan pakai muluk-muluk, yang penting lu beda jalan dulu. Jalan dulu aja. Jalan dulu. Yang pasti jalan dulu. Oke. Gitu. Dengan berbagai macam lu punya ilmu apa ya? Jangan beramal dulu sebelum berilmu dong. Itu baik yang tanya kan, belajar dulu apa jalan dulu. Kalau gue bilang dua-duanya aja, nggak usah. Karena ada beberapa temen yang kebanyakan belajar nggak jalan-jalan. Oke. Karena dia ketakutan. Iya. Ini takut ini red ocean blue ocean. Kebanyakan teori belajar red ocean blue ocean dia sampai nggak jalan-jalan. Iya betul. Banyak yang begitu. Atau ada yang jalanin doang nggak dipikirin. Nggak nambah ilmunya, itu juga kan menjadi masalah juga. Jadi memang harus dua-duanya bareng. Tapi ntar mentor nggak kaya. Kan bisa bareng gitu loh, bisa bareng. Nanti gue masukan dari mana? Bisa bareng. Oh, bisa bareng ya? Iya dong, ntar gue nggak kaya. Siap. Nggak bercanda. Oke. Nah, ketika lu berjalan, orange itu namanya dari mana? Nah, ini termasuk nyari, kemudian ada sumbangan lah dari orang tua. Oke. Ini orange saja. Orange apa nih? Nama anak ternyata Omet sama Rain. Oh gitu. Ya udah deh Omet sama Rain. Bagus kayaknya nih. Emang kalau mau haki kan harus sesuatu yang unik. Yang belum ada. Pas dicari belum ada. Oke. Baru dibikin langsung. Dulu sih nggak langsung didaftarin juga. Jadi ya coba dulu deh. Daripada daftarin keluar biaya lagi kan. Oke. Setelah
kelihatan nih kelihatan jalannya, baru langsung daftar. Oke, iya sih memang ya. Kalau terlalu generik juga di Haki ketolak tuh. Tolak. Apalagi mungkin bahasanya Inggris apa segala macam yang udah umum sama segala macam gitu ya. Nah, dan gue penasarannya sebetulnya ketika lo mulai di Gondang Dia, Jakarta Pusat ya, di bawah, dan lo betul-betul kenapa pilih tempat itu dan itu kan bener-bener dari nol banget, modalnya berapa? Coba sambil buka deh. Posisinya masih ada nggak di sana? Kayaknya udah nggak ada. Udah pindah. Sorry, udah pindah. Oh, memang kacang lupa kulitnya gitu? Bukan. Oh, jadi di situ dibersihin sama KAI. Oh iya, soalnya itu sekarang liar. Udah gak ada lagi. Liar ya? Liar apa enggak? Tapi kita nyewanya nggak ke KAI sih. Tuh kan. Ke orang situ. Tuh kan. Loh, ke orang situ ya. Di antara dua nih gue tahu banget nih. Yang pertama, jangan kemarin gue pendapatannya gue caranya nogok lagi kan. Dan yang kedua, terus gue kalau diserang preman-preman di sana gimana kalau sekarang bilang ngeliat gitu ya. Coba dong masuk dong Gondang Dia. Lu masih hafal enggak nama jalan deh? Pokoknya Martabak Orange Gondang Dia deh. Emang keluar kan udah beda. Gondang Dia. Enggak dekat situ juga. Martabak. Jadi cuma nggeser aja sih. Oke. Iya. Dan waktu itu modalnya berapa? Sambil kita nunggu buka nih. Modal awal. Modal itu kalau untuk yang benar-benar non packaging ya, itu paling di 15 juta deh. 15 juta itu dari nabung gaji PNS. Ngutang. Oh, ngutang. Ngutang buat cetakan. Oke, ya packaging kan bisa ditempo. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Dia harus bikin banyak dan ribuan dan harus dilunasin kan. Kecuali udah brandnya udah kuat ya. Iya. Mungkin kan terpercaya gitu kan. Ya itu baru bisa misalkan 2 minggu atau gantung 1 faktur kan sistemnya. Iya gitu. Kalau awal nggak bisa. Kok ngutang? Habis itu ngutang sama kakak. Sama kakak. Kenapa nggak pakai gaji PNS? Kan habis buat bulanan. Oke. Oh, berarti separah itu ya? Oh, iya, parah. Sampai ada utang bank juga sebenarnya. Pakai ini kan, pakai SKPNS. Kalau dulu kita bilangnya ABRI, anggota BRI. Jadi PNS yang utang sama BRI pakai SK. Ada bunganya? Pasti kalau dulu sih. Saya mancing doang. Tahu kok. Aduh, Derry lembut banget sih bunga. Iya, riba. Ya ada kan? Iya. Tapi PNS kayaknya hampir semuanya deh. Lu yang ngomong ya? Iya bener. Sorry, di sini kita nggak ada edit ya. Tapi emang nggak ada edit di sini, nggak ada edit. Loh, memang bener. Loh, bener ya. Teman-teman juga masih sebagian. Ya, gue sepakat juga. Iya sih. Tobat. Tobat mulu, Der, kasih solusi dong. Ini gue lagi kasih solusi. Gue biasanya diserang mulu sama netizen lo. Gitu. Lu gampang banget dikit-dikit haram. Lah, yang haramin Ustadz kok istilahnya lewat dalil-dalilnya. Iya kan, dan Ustadz juga nggak salah berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW gitu kan. Kasih solusinya dong, suruh orang keluar dari pekerjaan, kasih solusi dulu. Lah ini udah gue bikin, lu nonton apa enggak? Begitu pertanyaan gue. Nah ini di mana posisinya? Nah ini yang baru. Ya diputar bisa nggak di Google Map ya? Ya ini Street View Google Map. Sorry. Coba. Oke, ya putar lagi. Di sebelah mana? Nah sekarang yang udah jadi begini di bawahnya itu. Nah ini sorry. Iya kereta. Boleh tunjuk gak? Boleh. Sorry. Tapi nggak touchscreen. Enggak. Nggak apa-apa, lu arahin aja. Nih tapi pakai ini, bro. Mikrofonnya dibawa. Nggak apa-apa dibawa ke sana. Oh dibawa ke sana. Bisa kok ini. Nah di sebelah mana coba? Jadi coba. Ini jembatan. Ini kan jembatan naik atas. Iya. Di baliknya ini. Bener-bener nggak kelihatan. Oh yang dulu banget tahu gue. Bener-bener nggak kelihatan. Jadi gini sih. Iya. Gue semenjak jadi Cibubur Rock City gue udah gak update perkembangan Jakarta Pusat and the gang nih. Sorry banget kita anak-anak Kabupaten Kota Bekasi kan, kita gak nyampe ke sini sekarang mainnya nih. Kok jadi begini sih sekarang? Iya. Jadi bagus. Ini kan Gondang Dia yang sininya Cikini kan? Iya, setelah Cikini. Taman Ismail Marzuki kan? IKJ kan? Iya. Sininya kan? Iya. Ini IKJ sini kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi dari Cikini, Gondang Dia baru Juanda. Gitu maksud gue. Iya. Dari IKJ baru ke sini. Tapi tadi depannya kok berubah banget ininya. Ini berubah banget. Kok jadi gini sih? Iya, jadi bagus. Oh iya maksudnya jadi gini jadi bagus. Lu ada di situ. Iya tahu gue dulu yang di dalamnya banget. Maaf ya yang kumuh banget gitu. Nah, sorry. Ini yang di pinggiran sini tuh dulu bareng-bareng di sana. Oh, pada keluar. Karena diusir semua. Oh iya. Nah, ini tetangga-tetangga kita dagang dulu nih. Oh iya. Bener. Dulu nih sini nggak ada nih. Nggak ada karena di dalam. Iya bener. Kemudian ketika mereka harus keluar, sebagian ke sini. Nah kemudian gue berinisiatif sama teman-teman tuh dipindahin aja deh
yang tempat yang tadi. Iya, gitu. dulu Jalan Srikaya agak clean tuh. Aku tahu juga Jalan Srikaya. Ya, tahu lah. Luar biasa. Dulu kan kita kan anak Jakarta. Oh gitu. Pengen dapat rumah yang mendingan minggir. Karena mahal, makanya gue ke Cibubur Rock City gue. Makanya jadi SMA, kuliah kan di sini kita mainnya. Oh, dulu. Keren. Jakarta gue. Menteng. Sekarang minggir gue. Oke. Nah, terus sekarang ini tempat yang di barunya ya. Sekarang yang barunya. Ini kan? Ini tempat kedua di Gondang Dia ya. Sini sampai sekarang. Iya benar, yang bareng sama mereka ya. Oh enggak, ini sampingnya ya? Enggak. Ini sendiri. Mereka di seberangnya. Di Jalan Srikaya. Oke. Dan lo pilih di sini kenapa waktu itu? Karena memang yang paling dekat dan disewain di situ kan. Dekat dari? Dekat dari tempat yang lama. Kan bukan ada marketnya. Enggak, ini kita bahas. Di Gondang Dianya. Bahas yang awal-awal. Oke, di Gondang Dianya yang pertama karena kantor kan dulu di dekat situ. Di Cut Mutia. Kemudian makan siang di situ. Jadi kita kan tahu bahwa ini ramai banget nih di sini nih orang-orang kantoran. Kayaknya bagus kalau untuk mulai. Cuma kan kalau martabak kan behavior atau perilaku orang-orang kan cemilan malam. Nah itu juga jadi masalah awal sih sebenarnya. Iya kan. Nah lu buka kata tadi menyasar kepada target market yang makan siang. Iya. Nah sebelum era sekarang ya, era martabak sudah berani pada buka siang-siang hari ya. Yang menurut gue sih Orange yang iya pelopor awal-awal ya. Iya soalnya dulu ya martabak malam. Lu mesen martabak siang atau pagi diketawain lah martabak. Gitu. Nah itulah berdarah-darahnya Orange di 2 tahun pertama sebenarnya. Yang orang banyak nggak tahu. Oke. Apa tuh kalau boleh tahu ada pengalaman yang paling. Ya sampai dengan nyebarin brosur, sampai dengan ngirim sampel sebanyak-banyaknya daripada kebuang. Sampai siapa sih yang dikirimin dulu? Pokoknya mau temen, mau saudara, saudaranya temen, temennya temen, temennya saudara. Kita kirim semua yang penting tahu. Oke. Dan itu titik-titik berdarah-berdarah di situ ya. Pertama. Boleh ceritain nggak pengalaman apa yang paling sadis banget? Mungkin lu ngapain nggak punya uang misalnya, merintis. Gue pengen denger cerita-cerita orang kan merintis kan angle-nya berbeda-beda ya. Iya, sampai gini, penjualan ada sehari cuma 88.000. Hah, berapa porsi tuh? Paling 1 atau 2. Tergantung gedenya ya. Ya benar. Jadi lu cuma jual seharian? Jadi yang tadinya mau nambah penghasilan jadi uang gaji dipakai buat gaji karyawan. Wah. Dan tantangannya ketika istri itu melihat bisnis itu tidak punya masa depan, tantangan tersendiri lagi. Wow, ya kan? Wah, ini kok mau nambah penghasilan malah uang rumah kepake. Coba balik lagi sih, pemimpin adalah suami. Gimana cara bisa mengedukasi istri dan lain sebagainya? Iya. Cuma di titik itu ketika lo punya penghasilan ngejual 1 martabak atau 1 porsi doang dalam waktu sehari, merintis betul-betul di bawah kolong jembatan, ya dong, udah dagang di bawah kolong jembatan nih, Orange namanya masih udah Orange dari awal, ya kan, terus apa yang lo rasakan buat keluarga lo gitu ketika lo dapet gila nih uang nih, tapi kan maaf ya kecil banget lo, ya lo ngomongnya gimana waktu itu ke istri? Ngasih ke istrinya belum ngasih. Belum ngasih kan masih rugi, masih berdarah-darah. Selama 2 tahun? 2 tahunan. Lalu 2 tahun itu gak ngasih apa-apa? Dari ini? Enggak, masih berdarah-darah kan. Wow. Jadi selama 2 tahun lu masih subsidi silang dari gaji bulanan? Enggak, tergantung. Nanti dari awal yang banget tuh iya. Cuma waktu di tahun pertama kan udah gak perlu disubsidi lagi kan. Iya maksud gue di awal pertama. Iya. Masih. Kan yang pertama kan ada hutang. Bukannya dari nol lagi, dari minus kan, karena dirintisnya kan dari cetakannya aja kan dari hutang kan. Gitu. Nah terus waktu itu kenapa pilih bahwa ini kayaknya nih bisnis ini menjanjikan nih kayaknya nih? Selain memang lo ikhtiar dan doa ya. Banyak feelingnya juga ya. Gimana tuh boleh tahu gak? Kayaknya belum ada martabak gini dan di testimoni ketika kita tanya gimana martabaknya? Enak, semua bilang enak. Berarti masalahnya cuma di waktu. Oke. Ketika orang nggak tahu. Wah ini butuh tingkat kesabaran yang tinggi. Iya, jadi ketika sampai titik itu emang kita harus butuh kesabaran. Ini belum saatnya nih, karena kan mengedukasi masyarakat, market lah ya, kita mengedukasi market bahwa martabak itu enak dimakan siang hari bareng-bareng, itu nggak gampang. Waktu dulu belum.
Oh iya bener, gampang itu. Positioning lu di situ bener. Martabak pizza yang bisa dimakan siang hari bersama teman-teman gitu, bareng-bareng gitu. Iya, dan itu gak gampang. Itu positioning lu gak gampang sih. Dan lu udah pakai, gue gak tahu lu pelajarin juga gak sih mendengar yang guru kita, guru gue sih ya, Pak Bi. Gue gak tahu lu belajar juga sama Pak Bi itu. Belajar. Ya kan ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Iya kan, nah makanya berarti lu waktu itu start udah 2.0 tuh. Karena pakai perilaku, menyasar ke customer, kebiasaan makan martabak siang hari bareng-bareng bersama teman kantor, gitu-gitu kan. Dan merubah. Dulu gak ngerti ilmunya. Iya, tapi pengen aja. Paham. Iya. Terlepas lu ngerti ilmunya apa enggaknya, tapi setidaknya memang itu masuk kategori dan kaidah dalam marketing era pada saat itu. Nah, mungkin. Soalnya waktu itu kebiasaan orang masih fokus pada produk, gimana caranya bikin martabak enak, selesai. Iya. Belum ada merubah zona nyaman perilaku market yang tadinya makan mungkin malam-malam terus tiba-tiba nggak lagi mikirin produknya doang ya. Iya. Tapi siang hari ada perilaku baru nih, makan martabak bareng-bareng sama teman kantor. Iya. Itu berat banget di era itu ya. Sampai dengan Orange itu buka 24 jam. Karena ngejar sales. Bukan, karena ada market orang-orang kreatif yang tengah malam mereka nggak punya banyak solusi makanan. Oh iya, anak-anak agensi. Kita sering dapat tuh dari agensi, dari TV. Ini kita makannya ini aja, katanya jam 12 jam 1 malam. Oh, kayaknya nih kita kasih solusi nih, martabak Orange Samsung. Buka 24 jam. Tapi sebelum pandemi, setelah pandemi kan nggak boleh kan. Iya. Dan kita belum buka lagi yang 24 jam. Terus tahu dari mana ada demand itu? Apa memang random? Kan kita sering ngobrol. Oh, oke. Sering ngobrol, kemudian ada beberapa liputan atau apa ngobrol gitu. Ternyata ada tuh ya. Dan banyak orderan juga kan dari agensi sama dari TV. Mereka kan suka ngomong, kalau malam kok kenapa sih nggak buka gitu. Oh, di situ poinnya. Kemudian kan ada laporan. Ini penting riset nih teman-teman, jangan males. Iya dong. Pasti. Iya, pengusaha-pengusaha nih kadang. Gini sih, yang membuat nggak berkembang tuh karena udah nyaman dengan posisinya mereka. Oke. Itu. Saatnya keluar dari zona nyaman. Pasti harus keluar dan memaksakan diri nggak di zona nyaman. Itu yang gue sering bilang bahwa nyaman membunuhmu itu ketika Orange pun pernah, Orange-nya ya, pernah merasa di zona nyaman di setelah keluar dari zona berdarah-darah bleeding tadi, udah merasa nyaman kan. Nah, disitulah menjadi masalah lagi ketika nggak berkembang. Jadi, pokoknya gue bisa cerita banyak karena udah merasakan selama 12 tahun gimana fase-fasenya. Oke. Setahun lewat, pas 2 tahun kan berdarah-darah tuh. Iya. Turning point atau kilas balik, titik baliknya tuh apa ketika oke, ini firm nih, oke ini produk market fit nih, oke udah ada yang nyaman nih, oke ini udah diterima nih di market dan ada perilaku baru, gue bisa makan martabak siang-siang bareng-bareng, rame-rame. Gini, yang sudah mulainya tuh di 2013-nya, jadi setelah 2 tahun sudah kelihatan. Yang benar-benar terbuktinya pada saat ada online. Oh emang waktu itu 2015. GoFood 2015 ya? 2015 pertengahan dan Orange itu diminta lah. Pokoknya gratis lah. Pokoknya biasa. Kasih gratis, kasih voucher, kasih apa. Kan lagi bakar duit. Iya itulah. Wah itu saat panen-panennya tuh di situ tuh. Terus sampai sebelum pandemi. Oh di situ berarti lu terima kasih juga sama platform-platform itu ya? Pasti itu. Tuh, makanya gue kan sering bercerita bahwa online itu penting. Terlepas berapa sekarang ya charging mereka yang terlalu tinggi, ini harus gue sampaikan nih. Charging mereka terlalu tinggi, tapi mereka tetap membantu. Berapa persen sekarang? 25 sampai 33. 33%. Hey. Anda udah ngejar profit ya? Ya bagus sih. Iya cuma dulu bukan 20% nih. Gini, kan? Pertama kali 10, 15, 20, 25, tapi ketika di 20-25 mereka tuh ada sistem voucher. Kalau lu mau dapat voucher, lu harus ada ikut program. Programnya itu bisa tambah 8%, bisa tambah 13%. Aku tahu tuh programnya. Kan gue dulu bikin resto juga. Oh gitu, iya. Tahu lah. Ya itu, jadi begitu tidak ikut voucher, ya nggak kelihatan di dalam search-nya, tidak di carousel-nya nggak kelihatan, voucher-nya nggak keluar, karena nggak ikut programnya kan. Oh iya.
Pintar sekali ya. Ya pinter lah isinya orang-orangnya. Iyalah, kita nggak bilang salah benarnya, tapi memang ya, this is strategi gitu loh. Ya gue tetap bilang bahwa online itu penting, walaupun seberapa besar pun mereka charge. Berarti kalau seberapa besar? Kalau dia ada di titik 50%, 49% deh. Orange akan tetap ada, masalahnya tinggal customer akan memilih kan. Itu yang kita sampaikan juga. Charging lu tuh kebesaran. Jadi ketika offline gue 100, gue akan jual di 130. Ya, online ya. Tambah ongkir. Tambah ongkir sisa 20, 150 mereka harus bayar gitu kan. Iya. Ini kita sampaikan, tapi karena itu kebijakan ya udah mau gimana lagi. Tapi kita sampaikan kalau lu udah terlalu tinggi. Oke. Bahkan banyak brand-brand lain tuh yang udah mulai nggak mau ikut program vouchernya, atau mereka membuat campaign beli lagi di outlet. Jadi nggak beli di online. Ada yang membuat campaign kayak gitu karena terlalu tinggi. Oh, ngerti gue. Wah, ini justru gue nggak tahu deh ini masukan apa enggak nih ya. Buat para Anda pemangku keputusan gitu ya. Ya pokoknya buat para Anda inilah yang bermain bisnis modelnya dengan market leader, valuation game apa segala macam gitu ya, yang artinya lu jor-joran. Justru ini malah pukulan berat loh kepada e-commerce. Sorry lah, misalnya platform atau segala macam, ketika lu nge-charge terlalu tinggi buat para produsen lah ya, buat para brand lah. Mereka bilangnya merchant ya. Oke lah, mau mitra, mau merchant apa segala macam. Lu gede, otomatis sebenarnya bukan mereka yang dirugikan karena mereka mungkin udah bangun brand. Mereka sudah kuat secara branding, positioning dan lain sebagainya gitu kan, ilmu marketing, mereka udah punya market. Tapi hati-hati Anda, ketika lu nge-charge ketinggian juga bukan ke dianya, tapi dampaknya malah ke konsumen. Artinya kan otomatis si pelaku brand ini kan merchant lo gitu ya, mitra lo ini kan naikin harga untuk jual online. Nah, terus dia ngerasa keberatan, belum lagi ongkirnya, belum lagi ininya apa segala macam gitu kan. Betul sekali. Mereka tinggal order aja. Gitu. Bahkan jangan bingung dan jangan sedih kalau menggunakan platform Anda yang untuk pengiriman paket digunakan buat ngirim begini. Ya misal gitu ya. Atau mungkin langsung selain fitur paket tapi langsung order ke lo gitu. Gue nggak tahu lah WhatsApp misalnya apa segala macam. Memang di Orange itu dari awal sudah menyediakan banyak channel pemesanan. Oh, pinter, nice. Telepon, EWA, SMS, di websitenya pun bisa. Nah, keren. Ditambahin sama online, semua online itu, ya makin banyak sih pilihannya. Makanya Orange itu memberikan banyak pilihan. Channel. Tapi balik lagi, pada akhirnya emang si market yang akan menentukan mereka mau pakai channel yang mana. Dulu menurut gue sih orang yang A ya itu akan membayar lebih untuk kemudahannya dia. Nah, orang-orang yang agak-agak hitung-hitungan dia akan tidak mau membayar lebih, dia lebih milih untuk jalan. Itu pilihan sih. Oh, maksud lo motoran ke Orange gitu ya? Kalau yang mau deket-deket ya jalan aja kan. Dan itu behavior itu berbeda di tiap kota dan tiap daerah. Oh jelas. Dan gue sadari setelah gue punya ada di beberapa kota kan, ternyata beda ya behavior Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung. Berbagi tips dong kira-kira behavior mereka khususnya buat penikmat martabak ya. Konsumen-konsumen lo gimana sih? Yang paling signifikan aja lah. Jakarta bedanya sama ini yang kota-kota yang paling berasa. Jabodetabek deh. Oh Jabodetabek udah beda ya? Jabodetabek aja deh gitu ya. Jabodetabek itu mirip sebenarnya. Kalau Jakarta pada umumnya bahwa mereka akan lebih simple, mereka akan mementingkan servis dan kualitas. Harga nomor 2. Iya, Jakarta sama Depok sama. Depok mirip. Meskipun Depok lagi ketika ada flare yang bertebaran ketika perpindahan tahun Masehi kemarin kan merah, ada yang bilang kuyang lah. Depok. Depok. Halo. Ini apa ada benda misterius di langit? Depok lagi kan kerjanya kan. Tapi dia sama Jakarta. Tapi Depok itu marketnya gede dan kuat. Keren Depok. Bener. Karena gini, ini berdasarkan research Orange lah ya, Orange gua dan teman-teman deh. Bahwa ketika anak UI itu akan balik lagi gak jauh dari situ. Ketika dia berhasil kuliah di UI, kemudian dia kerja, dia akan nyari di Depok, nyari di sekitar situ. Sehingga mungkin yang anak-anak UI yang di sebelum pandemi ya, yang mereka masih ngekos pasti tahu bahwa harga kos-kosan juga mahal segala macam. Karena yang memang banyak yang balik lagi. Yang mengutamakan servis yang mana? Yang Orange ini. Oh, yang tadi bahwa ketika si online ini ngecas lebih mahal,
banyak yang mereka mau membayar itu juga. Tapi kan menjadi kebelah dua kan. Oh iya. Bahwa orang yang tadinya mau mementingkan servis sama yang enggak. Ya udah gue yang penting mau sedikit effort tapi jalan. Oke. Atau dia mau sedikit telepon. Orang banyak yang nggak mau telepon aja kan. Ya udah chat. Cuma kalau yang mau sedikit effort kan bisa telepon aja ke outlet. Iya betul. Orange itu kan punya customer service juga. Nih sini. Nah ini di sini. Ush. Itu tinggal WA aja sebenarnya. Cuma banyak yang nggak dilakukan juga sama orang. Orang karena terbiasa kan. Dan memindahkan kebiasaan market itu mahal biaya. Itu yang dibilang bakar duit kan. Nggak gampang tuh. Iya bakar duit situ. Bakar duit kan untuk memindahkan kebiasaan yang tadinya dia nggak biasa itu memakai satu platform. Dia untuk akuisisi new customer-nya dia aja mahal kan biaya akuisisinya kan. Ya itu. Jadi orang nelfon WA aja banyak yang nggak mau, mereka tetap pencet aja. Iya. Nice. Gitu. Dan kalau gue lihat di sini berarti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan kita ngomongnya wali kota media atau provinsi lah ya. Iya. Surabaya, Semarang, Depok, Bandung nggak ada nih. Oh ada Bandung. Ada. Buah Batu, Sukajadi, Cimahi. Ya. Surabaya sama Jakarta aja behavior beda ya? Beda. Yang mengutamakan harga yang mana? Mengutamakan harga itu Bandung dan Semarang. Oke. Kalau Surabaya? Surabaya masih enggak, tapi masih di bawah Jakarta. Kayak apa contoh-contohnya kebiasaan-kebiasaan unik ya? Gini, ongkir di Jakarta itu 13.000 masih oke. Oke. Kalau di sana nggak bisa harus 3.000-an. Oh jauh juga ya? Jauh. Oh oke. Di Jakarta coba deh, Bang Dery mesen, oke lah masih segini lah pencet. Di sana nggak bisa, Bandung nggak bisa. Bandung dua-duanya produk dan ongkirnya juga harus murah. Dan ongkir bukan dari platform? Iya justru itu. Tapi kan gini, ongkir itu pengaruh kepada paket yang tadi kita ambil juga. Contohnya? Tadi yang 20% misalnya. Ya. Kita mau ngambil paket promo nggak? Nggak. Ya udah ongkirnya mahal, nggak ada diskon promo. Oh gitu. iya. Nah, itu kan. Jadi mau nggak mau ambil nggak? Iya. Pilihan. Iya. Kalau kita mau ongkirnya murah ya kita harus ikut. Ada voucher, ada ongkir, promo ongkir segala macam. Oke. Dan penghasilan dulu kan minus tuh, masih nombok pakai gaji PNS kan? Iya. Terus sekarang jangan sekarang dulu deh, gue tahu kalau sekarang kayaknya ini banget. Pas 2 tahun pindah shifting ke 3 tahun. Iya. Penghasilan pertamanya yang ijo deh, yang nggak minus berapa per bulannya? Ambil rata-rata. Kalau menandakan bahwa istri itu lebih gede dari gaji bulanan. Itu tuh berapa? Kalau boleh tahu, biar untuk memotivasi buat teman-teman semua. Menandakan bahwa oke, istri gue confirm nih bahwa ini bisnis ada masa depannya. Ya di atas 10 juta. 10 juta ya? Iya, oke. Di situ di atas gaji bulanan. Di waktu itulah lo memutuskan untuk resign. Enggak juga, belum. Oh belum, masih takut. Masih belum kepikiran. Meskipun bahas pajak. Enggak. Dulu udah modern. Oh, dulu udah modern. Pajak harus diklarifikasi. Oke. Gimana? Jadi pajak kita ada prosesnya. Dulu zaman kegelapan, kemudian zaman modern. Gaji 8,5 itu untuk kantor pajak yang modern. Namanya insentifnya kok lupa aja, tukin. Apa tuh tukin? Tunjangan kinerja. Nah, itu yang gede. Gajinya sih kecil, gaji di 3 jutaan, tapi tukinnya tuh gede. Nah, untuk yang modern ini itu buat orang-orang yang mau berubah, yang tidak akan KKN. Oh, gitu. Oh, jadi dan dulu melalui proses seleksi. Jadi gue masuk situ, diseleksi bener-bener tes tertulis. Berarti masih banyak dulu yang KKN ya? Nggak tahu. Karena kan kita melihat apa yang biasa kita lihat dan yang kita pikirkan kan. Oke. Gitu. Yang gue lihat sih dari teman-teman sih enggak sih. 10 jutaan masih dapat dari PNS 18 juta. Iya. Oke, di titik mana lo yakin bahwa ini betul-betul ada masa depannya dan gue harus ninggalin PNS? Gini, pada waktu itu juga gue kan promosi ke Kalimantan. Kemudian outlet tuh udah sekitar 10-an deh. Cepat juga ya? Itu di 2015. Ya 5 tahun kan. Jadi sebenarnya di 2 tahun itu juga udah nambah, cuma bukan punya gue, punya kakak. Kakak mau udah bikin, dia juga pede aja.
Minus padahal cuma dia bilang kayaknya bagus deh. Gue masukin deh gitu kakak. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi ada 4, 1 punya gue, yang 2, 3 bukan. Oh iya, oke. Ya udah. Karena lo lihat mereka ngeliat dari value-nya. Iya, ya nggak tahu lah pokoknya mereka ngeliat dari apa kan. Unique selling-nya ini pokoknya penting nih guys. Jangan jual asal-asal jual martabak. Lu tumbler, jual tumbler doang. Topi ya apa? Keunggulannya, value-nya apa? Itu kan yang paling penting tuh. Iya. Nggak cuma ikut-ikutan kan? Jadi dari 4 itu, ya 4-4-nya minus. Wah, Oke. Ya terus intinya ketika sudah 10, jadi berpikir, nih gue tidak korupsi tapi waktu gue tuh terpakai untuk mikirin bisnis. Tidak mungkin tidak, karena gue kan gak ada di situ, dari Kalimantan kan. Entah nelfon, entah mikirin, entah apa. Ini kayaknya nggak bisa deh nih. Gitu. Lagi pula ini harus di 2 kaki. Mau bener-bener berkarir secara pikiran PNS ya, atau kreatif menjadi entrepreneur. Ini udah di dalam titik itu akhirnya setelah berpikir, berdoa dan segala macam, kayaknya memang harus pindah deh nih biar lebih fokus. Runding sama istri kan? Iya dong. Bukan runding sih, pemberitahuan tepatnya. Oke. Laki ini baru nih. Pemberitahuan. Minum es rajos ya? Iya. Laki banget soalnya. Laki itu kan. Runding menye. Terus kata istri, janganlah, goyang lagi. Bukan berarti gak diterima masukan istri ya. Ya silakan istri berkuar-kuar gak apa-apa. Cuma kan mungkin lu punya harus yang penentu keputusannya gitu kan. Akhirnya di titik apa nih ketika lo oke, mantap nih. Ya di saat tadi bahwa ketika ke Kalimantan langsung berpikir kayaknya memang harus itu. Kemudian di saat itu langsung ngaju. Gitu. Jadi sempat ngejalanin dulu ke sana. Nggak masalah tuh kantor. Kantor nggak masalah. Kantor kan banyak PNS terbaik kan. Oh, diplomatis sekali Anda ya. Teman-teman semua soalnya. Ini dia nih, saya tunggu akhirnya narasinya keluar juga. Makanya cari aman temen semua. Ntar temen gak order ini lagi buat project-projectnya ya kan. Bahaya gak. Ya kan ngasih hadiah ke atasan ya kan. Tergantung niat lo sih. Ada yang nyogok mungkin, ada yang nyuap misalnya gitu kan. Enggak sih kayaknya. Oh enggak ya. Diplomatis yang kedua nih barusan. Oknum yang gue bahas, oknum gak semua begitu. Kan oknum di mana-mana ada. Iya kan. Sekarang total 93 dan rata. Yang operate ya. Yang operate ya. Rata atau memang ada masing-masing secara omset? Beda-beda. Range-nya tuh jauh. Jadi antara Jakarta dengan Bandung atau Surabaya sendiri jauh. Dan gue sadari bahwa ketika kita menyamakan yang dilakukan di Jakarta itu tidak tepat kalau disamakan dengan yang Surabaya sama Bandung atau Semarang. Boleh nih kita edukasi bentar dong buat teman-teman deh. Iya. Gimana cara mempertahankan nih bisnis, ekspansinya, berkembangnya. Ya teman-teman pasti butuh tutorial ini nih. Gue tahu nih. Iya dong. Iya. Kita harus belajar sama ahlinya, belajar sama yang sudah berpengalaman. Gue pun juga belajar. Sama. Iya kan. Nah gimana caranya? Ya. Gini, yang banyak orang nggak sadari bahwa ketika dia mau ekspansi itu harus mempersiapkan dulu infrastrukturnya. Harusnya? Iya harus mempersiapkan. Banyak orang yang enggak. Misalkan gini, dia mau buka 10 cabang, ya udah dibuka aja. Lu lupa ketika lu butuh orang yang ngawasin. Tambah orang kan. Lu butuh orang-orang yang nganter logistik biar itu menjadi sama kualitasnya. Lu butuh akunting. Nah itu yang banyak orang nggak sadar dan itu yang dilakukan. Dan kebetulan alhamdulillah ketika gue dulu basicnya akunting dan di PNS pajak itu. Jadi kan banyak belajar dari perusahaan-perusahaan kan. Mereka apa sih mereka lakukan ketika mereka ekspansi? Oh, ternyata jadi si Orange ini di 2016 tuh membuat perusahaan logistik dulu. Bukan perusahaan deh, pokoknya bahan bakunya tersentral. Kalau kita logistik terlalu gede dulu kan. Ini menarik. Tersentral dulu deh. Menarik ya. Kenapa lo pilih jalan itu? Karena harus mempersiapkan ekspansi kan. Jadi pada waktu gue resign, makanya gue resign tuh bukan buat nganggur-nganggur. Itu mindset tuh harus itu tuh. Gue resign tuh harus membesarkan satu bisnis. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu membuat bisnis ini, mempersiapkan ini untuk expand. Apa sih yang dipersiapkan? Yang pertama kan emang balik lagi kepada infrastrukturnya, logistiknya disiapin, kemudian orang-orangnya, termasuk quality controlnya. Gimana cara mengecek si kualitas tiap outlet? Sama gitu ya? Iya. Itu kan harus siapin, sistemnya disiapin, SOP-nya disiapin. Logistik yang dimaksud apa nih kalau boleh tahu? Di tiap daerah?
Kalau waktu dulu kan masih di Jakarta aja. Oke, gimana caranya? Coba mungkin bisa share. Jadi yang pertama gini, ketika si belanjanya si tiap outlet itu masing-masing di 2015 akhir 2016 awal tuh dijadiin satu. Oh, jadi ngambil satu titik aja ya? Bulk itu ada dua atau ada beberapa inian lah, keuntungan lah. Yang pertama kita bisa membeli lebih murah. Oke. Yang tadinya beli 10 kita beli menjadi 100 gitu. Yeah. Jadi daya tawar kita menjadi lebih jadi lebih murah. Si vendor, supplier ya. Supplier. Kemudian kualitas kita bisa terjamin. Jadi ketika si toko satu, outlet 3 tuh kadang-kadang berbeda. Karena suppliernya berbeda. Entah telurnya, entah sayurnya, entah apanya. Tapi setelah kita tarik kan bisa menjadi sama. Oke. Wow, ini strategi quality control yang menarik ya. Iya, kemudian kadang-kadang di satu outlet itu ada yang ada barang, ada yang enggak. Misalkan ya keju atau coklat ya. Karena di pasar sekitar situ enggak ada, habis gitu. Yang lain ada. Loh, ini jadi enggak jualan, ini jadi jualan. Oh. Nah, itu tidak terjadi ketika kita udah bikin centralized distribusi. Wow. Oh, oke. Jadi ada banyak tuh. Misalnya contoh boleh disimulasiin nggak? Misalnya di Jakarta logistik yang dimaksud itu adalah di titik paling tengahnya. Enggak, kalau itu dulu tetap masih numpang di rumah orang tua dulu. Orang tua kan lumayan di daerah Kebon Jeruk, ya udah di samping rumahnya dibikin gudang, ditaruh di situ. Lo ongkosnya nggak lebih mahal ketika lo ngambil barang-barang misalnya buat jual di Jakarta bagian mana gitu, Bekasi, kan pasti dia ngambil kan pegawai kan? Iya. Ngambil adonannya kan gitu kan? Karena kita beli lebih murah, maka tetap jatuhnya lebih murah. Oh, ngerti. Gitu. Oh, jadi mau dari Bekasi ngambil ke situ? Kan sekali, misalkan ke Bekasi kan ngirim satu mobil. Oh iya. Jadi dengan bahan baku yang sebanyak itu tetap lebih murah. Dan pegawai dikontrakin di situ juga? Di situ biasanya di ruko dia di lantai 2-nya atau di lantai 3. Oh, bukan yang di centralized tadi? Oh, beda lagi. Karyawan centralized beda lagi, karyawan di outlet beda lagi. Oh, oke, menarik nih. Apakah itu dilakukan sama semua martabak? Perusahaan-perusahaan martabak? Enggak juga? Enggak tahu. Karena kan setahu gue tuh kebanyakan mereka tuh franchise. Oh iya. Franchise kan restoran franchise sih. Iya. Gitu. Dan agak bahaya tuh kalau franchise ya. Enggak semua ya. Kadang bisa deg-degan tuh masalah rasa apa segala macam. Kadang suka beda tuh. Iya. Iya. Segede brand gede aja. Gue aja kaget. Gue sebut nama lah. Untuk di meja gue gak ada sih. Lagi gak ada. Biasanya ada. Oh gitu. Kalau OTW pulang biasanya tuh. Gitu. Kalau gak ngantuk kan kadang kan. Gitu. Itu kadang suka beda-beda tuh. Gue beli yang di rest area sama beli yang di mall aja kadang suka beda. Oh iya. Kan bahayanya gitu. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu makanya lu jaga banget ya. Iya betul. Oke. Dan berapa timnya sekarang? Orange aja ya. Martabak Pisang Orange aja terakhir di meeting kemarin 389. Wow. Pegawai apa aja yang paling banyak? Martabak doang? Iya martabak doang. Iya itu martabak yang di outlet. Martabak doang nih. Iya. Belum ada orang-orang sosial media gitu. Belum ada Faisal belum kehitung gitu. Belum masuk. Belum masuk ke sana. Belum masuk situ. Oh, belum masuk situ ya. Kalau sama total 500-an lah. 500-an. Iya. Dan Faisal paling gede sendiri gajinya. Nggak enak banget dibuka di sini gitu, nggak enak banget. Nggak, kok orang cuma di sini cuma kita bertiga doang. Ada 4. Tapi yang di sini gua nggak tahu nih. Oh gila. Kok 200-an, 500 banyak banget, 300 plus 200, bro. 390-an sama 100-an. 100 lebihan gitu. Kan ada banyak unit-unit yang lain sekarang. Apa aja sih, boleh tahu nggak departemen ini? Mungkin masukan juga buat teman-teman yang sudah berjalan, pengen ekspansi, dibutuhkan departemen-departemen apa sih? Dan apa yang perlu divendorkan, apa yang perlu tidak gitu loh. Ini mungkin kelanjutan dari yang pertama. Jadi step yang pertama tadi kan membuat logistik yang tersentral dulu kan, distribusi yang tersentral. Yang kedua itu membuat perusahaan manajemennya dulu. Jadi di 2017 membuat perusahaan manajemen namanya Orange Multidaya Indonesia. Nah situ ada beberapa teman berkumpul, bergerak dari kesulitan apa sih indeks ekspansi. Yang pertama susah ngerekrut orang. Orang ini turnover tinggi. Jadi gimana sih biar guanya pribadi ya, gue nggak pusing gitu. Gue mau mikirin ekspansi, cuma mikirin rekrut karyawan. Berarti gue kan harus punya tim buat ngurusin. Pusing ngirim orang. Lebaran nggak balik-balik tuh. Iya kan? Itu kan ada sekian persen balik, sekian persen enggak kan. Padahal udah ngantongin THR tuh ya. Jadi, padahal kan sebagai owner atau founder itu kan harus mikirin gimana ekspansi. Jadi yang gitu-gitu harus dipikirin oleh orang lain. Dan itu yang banyak orang salah juga. Mereka memikirin semuanya, padahal harusnya dibagi-bagi.
Ada yang bisa mereka bagi. Contohnya misalkan tadi HR, HRD, rekrut. Ya orang lain aja yang ngurusin, jangan kita. Mulainya dari HRD itu baru mereka yang milihin QC, mereka milihin Faisal, mereka milihin apa, udah silakan pilih deh itu. Dan itu vendor HRD-nya? Enggak kan? Enggak, teman-teman sendiri. Ada apa namanya, internal in-house ya? In-house. Oke. Satu departemen HRD terus ini laporan keuangannya kan belum tersentral. Dulu masing-masing tuh. Oh, berarti emang kita accounting and tax itu harus punya sendiri. Apalagi kalau ngomongin laporan keuangan, kalau pakai manual kayak berat banget ya. Berat. Iya, berat. Udah tahu belum tuh? Semua laporan keuangan langsung beres. Saset, inventory jadi rapi. Tuh baca deh. Iya. Tuh, Zahir online, bro. Iya. Zahir. dari Dipercaya 25 dulu, tahun. Hah? Dari dulu kan. Dari dulu. 25 tahun. Iya. Ini kan praktis. Masih nungguin laporan keuangan masih bikin lelet, lambat. Terus tiba-tiba bosnya nanya lagi, laporan keuangan yang berikutnya tuh udah ada di email tuh. Ada updatean baru. Rubah ya. Capek, bro. Iya. Zahir solusinya buat ngerapin semuanya. Habis itu berarti divisi finance berarti ada yang keluar, ada yang masuk ya. Maksudnya ada yang finance ya, ada accounting ya. Ada finance, ada accounting, ada business development, baru branding and marketing. Udah. 100-an tuh ya. Bisa lebih kalau sekarang ngurusnya. Wih. Yang berat di mana biasanya? Kenapa semuanya harus in-house? Kenapa enggak beberapa pakai freelancer atau? Pernah. Terus? Hasilnya kurang greget. Ngambil di mana freelancer ya? Dari teman-teman juga sih, rekomendasi teman-teman kayaknya nggak pas deh. Kalau gini kita ngurusin sendiri aja deh kalau cuma begini doang. Awalnya begitu. Jadi tadinya kita nggak bikin tim itu kan, tapi pas begitu dikasih freelance, kayaknya nggak pas deh dengan inian kita nih. Tergantung freelancernya biasanya. Betul. Tergantung siapa yang ngerekomendasikan, siapa yang ngebimbing, ngebina. Di aplikasi kasih solusi itu ada 10.000-an freelancer. Masuk lagi kan? Masuk. Media-media gue sendiri. Gue berhak ngomong apa aja. Catat sah. Iya kan? Ingat ya. Iya kan, laporan keuangan Zahir. Tuh. Iya kan, semua praktis, saset-saset. Di sini aplikasi kasih solusi isinya freelancer semua. Sal. Gak usah bingung, Sal. Lu bayangin bikin desain aja 25.000 harganya. Dan lain sebagainya ya. Sampai akhirnya sekarang udah mau ngapain lagi, bro? Udah dapat semua kan? Itu yang baru gue dapetin ketika di Coach Rene kemarin ya. Yang mana? Yang sama Coach Rene apa judulnya tuh? Mana banyak. Tujuan. Yang terakhir. Oh, tujuan hidup. Purpose of life. Iya. Wow. Wah, ini pas banget. Pas banget. Udah dapat semua ya. Masya Allah gitu kan. Ya, terus apa pikiran deh? Orange sudah 93 cabang. Yang jelas kalau untuk Orange-nya itu masih panjang sih. Mau ngapain lagi? Buktinya udah proven loh. Sampai bisnis ini berhasil, bagus. Ya alhamdulillah karena Allah gitu ya. Terukur dari mana? Ketika ada brand internasional buat satu menu baru. Yang modelannya kayak lu. Iya. Martabak pizza. Lucu banget tuh. Mau gue nunjukin fotonya. Iya. Ada brand ntar. Iya tuh. Iya. Iya kan? Maksudnya di pizza, brand pizza bikin martabak. Berarti kan artinya kan, wow ini peluang nih revenue stream baru nih gitu. Kan udah oke lah. Untuk Orange sih masih banyak sih. Karena di Indonesia aja kan belum di semua kota. Jadi baru di kota-kota besar dan belum terlalu banyak juga di kota tersebut kan. Oke. Kayak di Surabaya aja baru 2, Semarang baru 1, Bandung baru 3 pun masih terlalu sedikit. Jadi emang Orange ini akan makin berkembang dan insya Allah sih akan menjadi food aggregator. Amin ya Rob. Amin. Oke, berapa sih kalau boleh tahu sekarang revenue per tahun? Kisaran kan gua nggak tahu, siapa tahu mau jadi IPO. IPO nggak tujuannya? Salah satunya IPO. Tapi IPO bukannya goalnya ya. Iya. Cuma kan cara mencapai tujuan itu kan. Sekarang ini di atas 100-an M per tahun. Gitu. Wow. 100 miliar per tahun atas izin Allah. Dengan diumbar di sini maksudnya biar lo termotivasi. Hayu. Seorang Sony tanpa PlayStation aja bisa gitu loh. Iya kan, berdarah-darah 2 tahun. Sabar itu jangan ketemu yang ngasih syubhat bahwa sabar itu ada batasnya. Sabar itu seumur hidup lu. Sabar, udah terus.
Nggak ada sabar itu batasnya, sinetron lu. Kan begitu kan kalau kata sinetron kan, aku kesabaran ada batasnya. Iya kan, nah maksudnya Muslim nggak begitu. Bismillah udah. Bersyukur sih yang orang-orang banyak yang di Indonesia ya, gue nggak ngomong Muslim bukan. Di Indonesia itu ya pokoknya segini ya bersyukurlah udah gitu. Bersyukur lo jadi ini bersyukurnya. Itu juga lah gitu. Terus emang kalau berusaha nggak jadi bersyukur, nggak menjadi hamba yang bersyukur kan nggak juga iya, gitu. Betul. Gitu kan. Itu yang gue sering hadapi orang, kita harus bersyukur. Iya. Tapi ketika gue pengen punya outlet se-Indonesia terus menjadi gue manusia nggak bersyukur, harusnya nggak juga. Iya gitu. Juga dong. Iya benar. Iya juga kan. Itu mindset orang-orang yang nggak semua orang Indonesia lah ya, sebagiannya tuh bahkan. Iya itu yang sering gue hadapi itu terus. Lu harus bersyukur. Ya iya emang gue bersyukur gitu. Wah berarti kalau kayak gitu gawat tuh. Para sahabat aja, generasi sahabat salafus soleh, iya kan, itu kan kaya-kaya Masya Allah. Nah itu juga jajal. Dan gue pernah ikut, lagi kebetulan lihat YouTube. Jadi ketika ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang besar dan dia tidak melakukan, dia mati kerdil katanya. Gue menjadi dipukul sih. Oke. Kayak digampar gitu. Iya ya, selama ini gue tuh selalu menghindari konflik atau menghindari sesuatu yang susah gitu. Karena apa? Gue aja berjuang aja mati ya tinggal tunggu aja kan gitu kan. Kalau itu cukup semua. Ternyata ketika gue bisa melakukan sesuatu yang besar yang tidak lakukan itu mati kerdil dan itu nggak boleh. Ya. Gitu. Dan mindset berikutnya terkait bersyukur, ada angle yang berikutnya lagi nih mengenai bersyukur. Kenapa ya orang-orang Indonesia ya nggak semua ya, yang ngerasa aja kayak misalnya berpikirnya udahlah makan seadanya begini aja udah alhamdulillah, syukurin aja lah. Nah, bersyukur aja lah. Yang penting bisa makan, yang penting besok bisa minum. Nah, itu pilihan lo ya. Gue nggak bilang itu adalah cara yang salah, enggak. Tapi maksud gue kan di sini ada 2 titik beratnya. Yang pertama, masa begitu sih jadi Muslim gitu kan? Dan yang kedua, hati-hati lo ucapan lo. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Jadi ucapan lo mintanya begitu, ya dikasih Allah begitu. Ya udahlah, yang penting besok bisa makan. Ya udah, titik, selesai. Ya, itu juga sering gue ngobrolin ke tim sih. Ketika gue pikirin buat gue doang, maka gue udah cukup gitu maksudnya buat ketika gue hidup, gue makan, udah ada rumah, udah ada mobil, mau apa lagi sih? Tapi ketika itu, maka itu akan membawa efek mindset kepada tim sampai ke bawah kan. Ketika gue bilang ya udah kita segini-segini aja ya. Udah. Bayangkan semua itu sampai ke bawah pasti mereka akan pikir gini-gini aja. Itu. Makanya itu yang berat yang harus gue sampaikan kepada tim bahwa gue nggak boleh terlihat ya, minimal nggak boleh terlihat bahwa gue nggak boleh merasa begini-gini aja. Karena itu akan ke bawah sampai ke paling bawah. Keren. Apalagi owner tuh bahaya kadang kata-kata nih ucapannya ketika misalnya di momen-momen tertentu terus tiba-tiba ada rasa keluhan dari si ownernya, contoh hujan. Ya. Bukannya bersyukur atas keberkahannya Allah kasih, tapi malah kayak di depan orang-orang nih, apalagi di depan store manager, tuh bahaya juga. Sering banget gue ketemu, misalnya gue lagi ke dalam satu outlet, gue lagi ke restoran, mungkin di store manajernya atau apapun itu bilang kayak gini, wah hujan lagi nih, sepi nih. Wah, tau gak sih lo kayak gitu-gitu? Wah itu dari ucapannya si ownernya, bahkan sampai level-level si karyawannya juga gitu tuh mikirnya kan. Oh iya ya sepi ya, udah. Ya, kalau gue sering menanamkan tuh nyari solusi sih, nyari solusi lagi, kasih solusi. Tiap kali masalah jangan dimasalahin, cuma cari solusinya. Hujan ya gimana kalau hujan kita nerima aja ya iya, tapi bisa nggak kita berpikir positif? Keren. Gimana sih kalau memang hujan itu Gojek nggak dapat, terus kita bisa mencari apa sih buat nganterinnya? Gitu kan? Itu yang harus disampaikan kan? Itu yang gue sampaikan bahwa ketika hujan nggak dapat kan biasa mereka bilang nih Gojek nggak ada yang mau ngambil orderan. Tahu. Ya terus kita harus berpikirnya bukan terus kita diam. Gimana caranya biar ini bisa sampai itu bisa dibahas itu ya. Jadi itu yang gue selalu tanamkan. Keren. Selalu nyari solusi. Masya Allah, Sony bukan tulung ya. Keren banget. Coba kita lihat sosial medianya Orange dong. Mantap bro. Insight-nya luar biasa. Banyak potongan TikTok nih kita nih kayaknya. Potongan-potongan inspirasi nih. Boh, ke bawah dong. Boh, Masya Allah. Nih lagi banyak promo atau mungkin ada paket-paket menarik apa nih di Orange? Bocorin dong. Kemarin sih bukan paket dulu ya. Besar itu ketika ada hadiah. Oh event ya? Total 50 juta. Oh ini coba lihat. Sampai dengan 1 Januari ya? Ya udah habis ya? Habis baru 2 hari lalu. Waduh hadiah tuh. Ini kan dibungkus ini kan. Total hadiah 50 juta. Terus ada motor. Ada motor listrik.
Oh, motor listrik. Motor listrik. Tuh. Kok ada bunyi-bunyi? Masih ada isinya. Oh, masih ada isinya. Oh, berarti setoran dulu. Kan yang Wijan belum. Iya, siap. Bismillah. Gue tuh ketika tim gue scouting nyari siapa narasumber, begitu muncul list Orange tuh gue happy banget bro. Gitu. Bener, bukan karena di depan lu ya. Iya. Tapi emang di depan Faisal sih. Tapi bener, maksud gue ini martabak gue dari zaman gue kerja di media bro. Iya. Sampai akhirnya gue punya media. Wis keren. Orange menjadi saksi, Masya Allah nih. Alhamdulillah. Ada acara, dulu ya. Ketika misalnya ada yang mau resign. Ketika ada yang dulu masih saya berulang tahun, segala macam gitu ya. Ini martabak ini nih kayak gini-gini nih menjadi, andalan gue. Makanya gue begitu lihat, Orange. Udah apal banget gue. Oh nih. Nah, ini kita lihat nih promo-promonya. Ada iPhone, bukan handphone ya? Smartphone. iPhone. Ya, smartphone. Kapan lagi nih event-event begini? Biasanya ada setiap tahun. Cuma diganti-ganti temanya. Nanti ada lagi? Kemungkinan ada di 2023. Cuma kita nyari tema yang pas. Oh, oke. Di akhir tahun? iPhone pernah ya? iPhone di pernah. akhir tahun? Kalau nggak di ulang tahun Orange di Juni, di akhir tahun. Berarti 2023 di bulan Desember? Sekarang? Atau Juni. Pokoknya nanti kita lihat aja event-event yang pas. Oke, Juni lah anggaplah terdekat ya? Iya. Berarti 6 bulan ya dari sekarang? Iya. Yaudah tunggu dulu deh. Podcast terlama loh. Gue mau mencet rekor. Selama 6 bulan lo tayang. Udah yuk. Nih Aldan, kalau melihat event-eventnya. Ini. Nah. Oh nungguin ini juga. Iya. Oke bro, mungkin lu pengen nyampein apa buat teman-teman semua di sini, buat para konsumen Orange. Mau lu bilang apapun itu sampai sekarang 12 tahun menuju 12 tahun ya. Lo bisa bertahan hingga kini dan insya Allah mungkin konsumen-konsumennya juga tetap berada dalam gerbongnya Orange nih. Yes, gimana bro? Ya, untuk yang pertama sih terima kasih untuk customernya Orange udah menjadi customer setia. Kenapa sih tahu? Karena kita punya database dari si online Gojek dan Grab bahwa orang yang repeat order itu kelihatan ada berapa ribu orang. Berapa persen dari total market share itu Orange? Sekitar di 10-11. Oh gede juga ya yang repeat ya? Oh yang enggak, yang gede repeat lagi. Oh enggak, keren dari total enggak. Dari itu lebih. Yang repeat. Lebih. Yang kalau itu detailnya nggak tahu, tapi lebih. Bisa 60% gitu misalnya? Bisa. Anggaplah 100 orang yang beli berarti 60 orang yang repeat. Bisa. Oh gede juga ya. Bisa. Karena new customer Orange itu dikit. Existing yang banyak ya. Kelihatannya dikit, new customernya tuh sedikit. Oke. Jadi makanya itu berarti customer Orange semua. Masya Allah. Gitu sih. Kemudian untuk teman-teman UKM yang paling penting adalah kalau yang belum mulai segera mulai, yang sudah mulai terus belajar. Berkembang itu belum tentu kita nggak bersyukur. Itu yang harus dilakukan. Iya, betul. Gitu sih. Bukan berarti lo jadinya malah nggak berkembang gitu loh. Iya. Masya Allah. Mungkin ada lagi mau tambahin, tapi di sini nggak ada backsound piano sih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Udah. Takutnya ada momen-momen sedih gitu. Apa perlu di kontak Kevin Aprilio? Bisa aja basis. Tahu juga dia. Tahu kita basis. Salah gue ngomong. Udah cut. Kita kasih solusi.